Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ketujuh hari ini, adapun tujuan kita ataupun output kita yaitu memahami hukum dan keutamaan sholat fardu, memahami etika dalam berdoa, memahami dan menguasai macam-macam bacaan doa dan zikir. Langsung saja yang pertama, itu memahami hukum dan keutamaan sholat fardu. Jadi pengertian sholat fardu secara bahasa, sholat sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Jadi sholat itu merupakan cara menyembah Allah yang telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi terakhir gitu, Nabi Muhammad SAW. Hanya saja berkat rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah diberi wahyu untuk memperbarui syariat sholat yang telah diturunkan pada Rasul-Rasul sebelumnya. Kabar itu tersebut itu ada dalam satu ayat Al-Quran, surat Maryam ayat 55. Maka nayamuru ahlahu bisolati waz zakati kana inda rabbihi mardiyah. Dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan sesungguhnya itu adalah seorang yang diridhoi sisi Tuhannya. Kemudian sholat adalah kewajiban paling utama setelah syahadat dan rukun iman. Jadi kalau ada 5 rukun iman itu kan ada syahadat, sholat itu yang kedua gitu. Dalam satu riwayat hadis, Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu itu wajib, jadi bukan sunnah tapi wajib, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan. Kedudukan utama sholat dalam Islam, yang pasti sholat adalah kewajiban utama. Seperti yang disampaikan tadi, setelah 2 kalimat syahadat, yang wajib adalah sholat. Kemudian sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Dalam satu riwayat itu sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia kafir. Sholat penyebab tegaknya agama seseorang. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin ada satu hadis, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama gitu. Maksudnya menegakkan sholat dan menegakkan agama. Dan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Memahami etika dalam berdoa. Jadi terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya kita memuji nih kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Dan ini tidak dalam berdoa saja, tapi dalam misalnya dalam sambutan gitu, ketika kita berbicara di depan umum, makanya disarankan alangkah lebih baiknya jika sebelum kita memulai kita memuji kepada Allah dan Nabi Muhammad gitu. Makanya dalam mukadimah misalnya ada innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nah, ini salah satu contoh untuk pujian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Berdoa juga seperti itu. Dia hendaknya sebelum memulai berdoa kita melakukan pujian dulu kepada Allah dan kepada Rasul. Berwudu kemudian ada berwudu sebelum berdoa, kemudian menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Di dalam hadis radhiyallahu al-As'ari radhiyallahu anhu disebutkan bahwa setelah Nabi melakukan perang Hunain, beliau berkata gitu, beliau minta air lalu berwudu, kemudian mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih kulit ketiak beliau. Jadi berikut ada beberapa etika dalam berdoa. Jadi dalam berdoa juga ada etika ya teman-teman. Yang pertama tadi memuji Allah terlebih dahulu, kemudian taubat terlebih dahulu, yaitu akui semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Anjuran ini berdasarkan cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus gitu, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, tidak termasuk engkau, sebenarnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, rendahkan diri ketika berdoa. Yang keempat, hadirkan hati ketika berdoa. Yang kelima, jelas dan tegas ketika berdoa. Keenam, berdoalah di setiap kondisi. Jadi banyaklah berdoa ketika dalam keadaan nyaman dan bahagia itu. Berdoa dengan suara yang lembut, mengulangi doa 3 kali dan menghadap kiblat. Yang ketiga, memahami dan menguasai macam-macam bacaan doa dan zikir.
Zikir sendiri adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta kesejahteraan di akhirat kelak. Zikir bisa dilakukan kapan saja, terutama ketika telah melakukan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun zikir juga dapat dilakukan asalkan tempatnya suci, terhindar dari kotor dan najis. Banyak hadis tentang zikir, teman-teman bisa baca di pertemuan ke-7 di ini pertemuan mentoring. Kemudian banyak juga macam-macam kalimat zikir. Ada yang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan yang lain-lain ada di situ. Dan dalam berzikir itu juga banyak keutamaannya. Jadi tercukupinya kita atas segala sesuatu, masuk surga, memperoleh ridho Allah, mendapat predikat orang terbaik dari kiamat, mendapatkan kebaikan berkali lipat. Orang yang berzikir hatinya selalu hidup. Orang yang berzikir menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Allah akan kabulkan segala permohonan. Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Allah akan mengingat melebihi orang yang mengingatnya. Ibadah yang paling baik, paling suci, dan paling tinggi derajatnya yaitu zikir. Oke teman-teman, itu sekian dan terima kasih. Cukup itu dari saya. Sifatnya materi ini adalah stresor, pemantik, pengembangannya ada di kalian. Nun wal qalami wa mayaskurun, bersama demi pena dan apa yang dituliskan, bersama Allah di jalan kebenaran, berlomba-lomba dalam kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.